Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di vlog channel aku hari ini, yaitu Septi Cakati. Di video kali ini, aku bakal bahas review materi kuliah aku di semester 1. Di semester ganjil ya, bukan satu semester, tapi hanya di per semesterannya, yaitu semester ganjil. Nah, untuk SKS di semester ganjil itu apa aja? Oh ya, sebelum kita bahas SKS yang di semester ganjil itu ada apa aja, aku mau ini ingatin kalau sebenarnya aku tuh kuliah di D4 Teknologi Rekayasa Multimedia. Oke. Nah, untuk mata kuliahnya sendiri di sini itu ada pendidikan agama Islam dengan SKS-nya jumlahnya 2, terus bahasa Indonesia dengan SKS-nya nilainya 2 juga, matematika teknik dengan SKS 3, rekayasa perangkat lunak dengan SKS 3 dan algoritma dan struktur data SKS-nya 4. Terus di sini ada visualisasi dan animasi 2D 3D SKS-nya 3 dan pengantar multimedia SKS-nya 2. Jadi satu semester di awal kuliah ganjil 2019-2020 itu total SKS yang diambil itu 19 SKS dengan IP semesterannya itu aku 3,13 ya. Menurut aku yang susah banget itu di algoritma dan struktur data. Oke. Karena dia tuh kayak kita nggak punya basicnya ya, kita nggak tahu nih basicnya kita. Kayak, karena kita tuh kayak misalnya aku dari SMA, aku tuh nggak ada codingan, pemrograman, kayak analisis data kayak anak SMK gitu yang multimedia nggak ada ya. Nah, jadi agak adaptasinya tuh agak lumayan lama. Aku tuh hampir 1 tahun gitu adaptasi sekolah di jurusan ini gitu. Nah, kita bakal bahas nih. Algoritma itu urutan ya atau langkah dalam menyesuaikan secara sistematik dan logis. Sedangkan data itu pengolahan lebih kayak pengolahan data secara efisien dan efektif, lebih kayak dipermudah gitu karena menggunakan program kan. Jadi algoritma struktur data itu langkah dalam menyelesaikan suatu pengolahan data yang lebih efisien dan efektif. Oke. Itu pengertian algoritma dan struktur data. Oke. Untuk toolsnya sendiri, aku tuh gunain Dep C++. Nah, jadi kalau awal kuliah itu kalau ditanya, pasti belajarnya masih enggak, kita langsung diarahin langsung ke tools belajarnya ke Dep C++. Terus yang bikin dia kayak orang jenuh belajar, nyerah itu karena SKS-nya 4 ya, dia tuh ada praktikum, kalian tahu nggak? Jadi ada di mana biasanya itu praktikumnya kan di kelas ya, di ini ya. Jadi satu hari itu ada praktikum sendiri, kayak 1 minggu ada 2 kali pertemuan nih. Nah, yang di hari apa itu ya hari praktikum. Jadi praktikumnya bisa bersama dosen, bisa sama si asisten dosen gitu. Karena kalau dulu aku tuh pertama sama dosen, tapi lama-lama karena dosennya kayak sibuk, karena dia kan prodi ya, jadi kita pakai si asisten dosen. Terus ini contoh program yang kita gunain pakai C++. Ini contoh programnya. Ini kita input biodata mahasiswa, kita buat masukin nama, kita cin, terus jetlatlinnya cin nama, terus cin tanggal lahir, cin alamat, sama cin jurusan. Kalau yang biru itu buat kayak nanti nampilin gitu loh, masukkan jurusan Anda, pilih nomor berapa gitu. Mhm. Ini contoh pemrograman. Tapi kalau kalian misalnya mau lihat pemrograman, aku ada bikin video pemrograman cuma 3 menit. Video kalkulator sederhana, kalian bisa lihat contoh program sederhana lah, bukan kalkulator. Contoh program sederhana kalian bisa lihat di video lama aku, kalian search aja di bawah gitu. Itu ada. Itu salah satu contoh tugas dari basis algoritma basis data kalau nggak salah ya. Nah, kenapa aku bilang ini sulit? Yang pertama, kita nggak ada basic buat dari kita belajar awal tuh kita nggak ada basic. Jadi itu kayak udah dosennya clear, kalian dapat dosennya yang clear, terus dosennya itu kayak ngajarnya langsung ke poin. Ya bener, kita bakal ditanya nih kayak paham nggak? Oke, paham nih. Tapi sebenarnya otak kita tuh nggak paham, antara kita takut sama antara kita nggak paham sama kita takut buat nanya gitu. Itu contoh pemrogramannya. Kalau kalian masih misalnya penasaran, kalian bisa scroll datanya di video aku sebelumnya itu ada. Terus ada lagi mata kuliah visual dan animasi 2D. Dia pakai Adobe Illustrator. Dia SKS yang 3 tadi. Jadi kita mau bahas nih aplikasi perangkat. Jadi apa sih itu Adobe Illustrator? Nah, kalau orang vektor, grafis, garis itu juga bisa gitu loh dibilang termasuk dari ilustrator, karena kan memang si perangkat lunaknya sendiri itu desainnya memang menggunakan untuk membuat si vektor ini kan dari garis tuh, dari garis, dari titik, dari ini buat jadi sebuah objek ilustrasi 2D, bukan 3D ya, tapi 2D. Kalau 3D itu beda lagi aplikasinya, kalau ini tuh lebih ke 2D. Oke. Terus hasil yang diperoleh menggunakan Adobe Illustrator itu apa aja sih? Satu, desain konten multimedia. Itu bisa menggunakan Adobe Illustrator. Dua, desain aplikasi. Tiga, logo. Empat, watermark. Lima, desain web atau blogger. Desain ilustrasi. Enam, desain icon. Tujuh, delapan itu ada billboard, spanduk, dan banner. Sembilan, desain tabel, grafik, diagram. Sepuluh, desain kartun. Nah, yang aku pelajarin di mata kuliah ini, aku itu belajar desain kartun, desain ilustrator, logo, sama spanduk. Jadi aku tuh nggak belajar konten media, desain konten media pakai Adobe Illustrator tuh nggak ada. Dia lebih kayak, jadi belajarnya lebih ke buat aset, desain kartun buat game-game gitu loh. Tapi yang basicnya emang 2D. Nah, ini ada fitur dari Adobe Illustratornya. Di sebelah kiri, garis yang 2 lurus ke bawah itu, yang banyak banget simbol-simbol itu adalah tools. Itu tools buat gambarnya di tengah yang tanpa kosong itu. Terus nanti ada lagi di sampingnya tuh kayak color, terus size ukuran ininya,
Terus gradiennya itu semua ada di sebelah kanannya, bukan kiri, sorry, di kanannya. Jadi kalau tools yang di sebelah kiri, kalau yang kalian butuh color gather terus stok apa ukuran buat ngestak si kanvanya itu, kertasnya itu ada di sebelah kanan. Oke. Terus kita lagi bahas rekayasa perangkat lunak RPL. Salah satu bidang profesi yang mendampingi cara pengembangan perangkat lunak termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi. Dia tuh lebih kayak ke sebelum kalian terjun langsung ke pembuatan proses. Jadi kalian udah pembuat nih sebagai pembuat. Nah, kalian harus tahu ini dulu, RPL-nya dulu. Jadi RPL itu kayak diagramnya, terus struktur struktur susunannya, metode yang digunain. Jadi menurut aku di dosen saya kemarin yang agak berat itu di algoritma dan struktur data sama di si RPL rekayasa. Sebenarnya RPL rekayasa perangkat lunak ini yang bikin beratnya itu bukan karena di prakteknya, tapi di eh, pengujian. Pengujian itu dalam artian kita analisa data, kayak kita buat analisa perumpamaan. Waktu itu kalau nggak salah tugas akhir, jadi setiap semester itu kita ada tugas akhir kan. Nah, tugas akhir dari rekayasa perangkat lunak ini, aku itu membuat, kalau nggak salah karena di rolling, digiring, dan diinin sama si dosennya, kalau nggak salah aku tuh dapat yang aplikasi Resto, gitu, restoran, aplikasi restoran. Jadi itu banyak banget, bahkan sampai berapa ya? Jadi tuh setiap kita ketemu dosen, kita bahas itu. Bahkan itu aku sampai pernah di ini dosen. Karena kan janjian kelasku itu sebelum si makrab kan. Jadi ada makrab. Makrab itu habis maba yang himpunan itu kampus itu. Nanti kalian tuh bakal ada makrab. Nah si makrab itu jadwal itu sama si ketemu dosen itu gitu loh. Sedangkan berarti kan opsinya kita nggak bakal ikut ketemu dosen itu kan dari jam kan. Kalian tahu nggak satu kelas itu nggak ada kan? Terus satu kelas itu yang pernah itu cuma aku yang diinget dosennya namanya itu cuma aku. Si aku, hah? Kayak wah, wah gitu banget ya. Aku kok satu kelas yang izin, tapi aku yang kena gitu kan aku pikir. Apalagi waktu ujian, jadi adalah pokoknya ini per tiap bab dia tuh bakal ujian kayak assessment lah namanya assessment. Jadi satu kelas gue itu awal ujian banget itu kita nggak ada dong yang dapetin di atas gridnya dia, semua di bawah 50, kalian tahu nggak? Sampai si dosennya ngehukum kita. Jadi si dosen itu ngehukum kita, apa namanya, karena nilai kita semua jeblok kan. Jadi kita disuruh buat remedial tulis tangan di portofolio sebanyak ketentuan nilai kita. Misalnya nih, kita dapat 28 ya. Berarti kita harus nulis itunya sebanyak 10 kali, 10 lembar kalau nggak salah. 10 atau 15 lembar dari soal 100 soal, kalian bayangin. Nah, 100 soal. Oke. Dan itu kayak nggak boleh pas di ininya yang benernya enggak, tapi harus dikerjain semua 100 soal. Soalnya ditulis ulang, jawabannya ditulis ulang, nggak boleh ada coretan. Mantap nggak tuh dosen? Kalau algoritma pemrograman lebih ke tugas akhir aku itu kalau nggak salah disuruh bikin kelompok. Jadi tugasnya itu asesmennya kelompok ya, kelompok. Tapi emang ada bagian sendiri yang nanti pas ditanya kalian harus bisa jawab gitu loh. Kalau algoritma pemrograman dia itu ada namanya bikin aplikasi ini, kalkulator sederhana. Kalkulator sederhana, jadi kayak disuruh bikin kalkulator sederhana biar bisa ini tuh buat ujian tugas akhirnya nanti. Tapi kalian jangan salah dulu ya, ujiannya tuh kayak kita ngasihnya sekelompok nih berempat set. Jadi kelompok aku tuh ada empat, dua cowok dua cewek. Oke. Ujian masuk, jadi ujiannya tuh di jam, tahu gak kalian? Bukan lagi semua kumpul di kelas bisa ngeliat, enggak, tapi di jam. Jam sekian sampai sekian kelompok A, sekian sampai sekian kelompok dua, sekian segitu seterusnya sampai sore ya. Terus kita itu dapat sesi siang waktu itu kalau nggak salah. Dan untungnya pengujiannya itu bukan ke Bu Fitrinya tuh, maksudnya dosennya, kita kasih nama lah Bu Fitri ya. Nah, si dosennya ini itu baik, nggak terlalu tanya ribet karena punya kita kan udah simpel kan, nggak bakal nyusahin diri kita buat jawab gitu loh. Cuma kita yang harus debat aja gitu, sama si abstraknya gitu. Kalau dosennya enak, enak gitu. Jadi intinya semester yang paling susah itu adalah semester satu di mata kuliah paling susah itu menurut aku ya ini. Terus kalau sebenarnya Kak, Adobe Illustrator itu bisa nggak? Aku sebenarnya nggak ada basic ya. Jadi awal itu kita nggak ada basic, nggak ada apa, tapi kita diajarin. Paham nggak maksudnya? Jadi kalian diajarin itu ya pertama kalian itu pasti akan buat karakter sih simple, dosennya akan praktekin, terus nanti kalian bakal disuruh kayak nyoba gitu loh. Jadi menurut aku yang paling susah kalau karena rekayasa perangkat lunak aku dapat AB, tentu aja yang paling susah adalah algoritma dan struktur data. Karena kayak alhamdulillah aku nggak remedial, aku nggak apa ya, itu benar-benar kayak jackpot banget. Karena itu aku definisi optimis antara ngulang sama remedial waktu itu. Mungkin itu sih review buat video kali ini. Jadi aku nge-review video kali ini itu kayak buat kalian yang emang ngambil jurusannya beda sama kemauan kalian, semangat belajarnya. Terus kalau dengannya, oh ada kok, jadi ada web di mana kalian bisa belajar tentang pemrograman. Jadi web kayak web pemrograman itu ada semua gitu, ada toolsnya semua, ada ininya semua. Kalian bisa lihat di contohnya di kalian ketik aja contoh codingan C++ lewat JavaScript. Nanti di JavaScript tuh ada yang kayak C++, Dev Java, terus Kotlin, semuanya lah itu ada di situ. Cara kayak bikin halaman webnya gimana, ini gimana, program rekayasa ini gimana, itu ada semua di Kotlin. Jadi karena belajarku juga kalau kalian pikir nanti bakal cuma C++, kalian salah. Belajarku tuh kayak ngomong karena materinya tuh belum kayak dipadatin kita fokusnya ke apa tuh belum gitu. Kita belajar web, kita belajar game, belajar semuanya gitu. Kalau sekarang kan adik tingkat aku yang di tahun 2020 mereka itu emang udah dapat kurikulum ya. Jadi mereka tuh belajarnya ya kontennya cuma si desain pengembangan game doang gitu. Aplikasinya mereka tuh belum terlalu ini, bahkan
kalau awal kita langsung digenjot di C++, kalau adik aku tuh di awal di adik kelas aku yang bawah aku tuh digenjotnya bukan C++, tapi apa sih namanya kalian? Tapi lebih kayak si Blazor. Jadi ada aplikasi namanya itu, berpikir orientasi atau apa ya, dia tuh belajarnya bukan pakai C++. Jadi ada aplikasi software gitu, kayak kayak device gitu, apa yang namanya aku lupa, nanti kalau aku ingat kita bahas ya. Nah, dia itu kayak nanti kita cuma masukin algoritma alurnya aja. Terus dia ada bentuk karakter, suruh ngomong apa aja tuh udah bisa. Dan itu menurut aku berpikir progresinya lebih enak. Karena itu kayak bermain sih, game mainan gitu. Kalau yang ini tuh benar-benar kayak kita udah langsung masuk program, udah langsung harus tahu ini. Ya benar sih kata dosennya masih dasar, tapi maksudnya bagi kita yang dari SMA IPA IPS itu kayak kaget gitu pas masuk jurusannya kayak gini gitu. Oke, untuk video kali ini cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya mohon maaf. Terus saya minta untuk berkembangnya channel ini, mohon dukungannya agar penonton bersedia untuk like, komen di YouTube mungkin karena bakal ada gift dari kita di akhir tahun. Nanti yang bakal diumumin kalian yang menang bisa DM di aku ya. Terus pastinya yang menang itu udah subscribe channelnya ya. Oke, see you guys.